Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hadi dengan NIM 241360008. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tugas, yaitu tugas overlay bagian kedua. Dan eh, pada tema ini adalah pada tema ini adalah intersect berjenjang. Di sini sudah ada eh, 4 data. Itu ada produktivitas lereng, erosi, dan batu. Pada materi ini, saya akan membuat intercept atau overlay untuk kesesuaian dari eh, perkebunan atau ya perkebunan. Di sini sudah ada produktivitas, lereng, erosi, dan batu. Yang mana nantinya satu eh, per bagian dari indikator atau parameter ini akan kita buat scoring sesuai dengan tingkat eh, eh, keterangannya. Misalnya di sini, jika produktivitasnya tinggi, maka skornya sekian. Sedangkan jika eh, produktivitasnya rendah, maka skornya akan sekian. Untuk skor-skornya sendiri itu kita dapat melihat dari beberapa sumber yang bisa kita temukan. Memang di sini saya mengacu kepada eh, PowerPoint yang sudah disediakan. Dan kita mulai saja dengan yang pertama itu adalah kita akan membuat skor untuk produktivitas. Untuk angka pertama itu kita akan exfil terlebih dahulu. Di sini kita akan membuat namanya adalah skor underscore prod supaya kita dapat membedakan nantinya antar skor-skornya. Untuk tipenya sendiri kita pilih short integer saja. Oke, Oke, di sini kita akan memberikan eh, skor-skornya, yang mana kita bisa mengurutkannya terlebih dahulu di sini. Kita bisa memberikan skornya dengan blok daerah atau list-list yang produktivitasnya rendah. Lalu di judul scoreboard ini kita klik kanan dan kita klik kalkulator dan kita buat di sini satu, ya. Maka di sini sudah dapat memberikan skor untuk produktivitas yang rendah. Namun cara itu cukup sulit jika nantinya data kita itu ada ribuan. Dengan itu kita bisa menggunakan surat attribute. Kita pilih keterangan prod sama dengan rate unit kita pilih yang sangat rendah. Oke, berarti ini dua ya karena ada yang di bawah sangat rendah lagi. Kita apply maka sudah terpilih sangat rendah. Kita fill kalkulator di sini minus satu. Oke, kita ulang saja. Terus kita fill by attribute. Kita ubah ini menjadi ruangan rendah, rendah, rendah. Ini ada D-nya 2. Oke, lanjut yang ketiga itu select by attribute. Yang ketiga adalah sedang. Karena sedang itu di atas rendah, maka dia skornya adalah 3. Lanjut. Select by attribute sedang tinggi.
Oh ya, tunggu. Oke, salah. Tunggu, tunggu. Ke kanan, ke kalkulator. Empat. Dan yang terakhir adalah coba atribut keterangan sangat tinggi. Tuh. Oke, coba kita lihat yang salah. Coba. Oke, di sini ada double. Baik. Oke, yang kita pilih 5. Oke. Jadi untuk daerah, untuk data produktivitas sudah kita beri skor masing-masingnya dari yang sangat rendah sampai yang sangat tinggi. Kita bisa lanjut ke lereng dan attributable. Di sini kita bisa langsung select by attribute awal. Sorry, sorry, sorry. Di sini kita bisa build terlebih dahulu. Kita buat skor lereng. Sering kejar, oke, oke. Select by attribute. Di sini kita bisa memilih sama dengan keterangan lereng, misalnya. Keterangan lereng. Kita bisa memilih daerah yang agak curam, curam, datar, landai yang sangat curam. Untuk skor masing-masing itu datar itu 5, landai itu 4, agak curam itu 3, curam itu 2, dan sangat curam itu 1. Kita bisa langsung di sini keterangan, kita pilih yang datar terlebih dahulu, apply, ke kanan, kalkulator 5, oke lanjut, coba atribut, eh banyak data landai pilih 4. Oke lanjut ke coba atribut setelah landai itu agak curam baik di sini 4 sudah. Oke lanjut ke agak curam 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 ini skornya 2, dan yang terakhir adalah sangat curam. Oke sangat curam baik. Skornya adalah 1. Oke, kita lanjut ke erosi pattern attributable Excel baru. Jadi, namanya adalah skor erosi. Serang kejar, oke. Kita pilih eh coba atribut, jadi keterangan sama dengan rate limit, mulai dari ringan dulu. Jadi ketika erosinya ringan, maka skornya akan tinggi. Namun ketika erosinya sangat berat, maka skornya rendah. Tapi yang ringan, gunakan ringan yang satu ya. Oke, untuk erosinya ada beberapa data, itu 2, 3, 4. Oke, berarti yang paling tinggi adalah 4. Berarti yang keringan ini, keringan 4. Lanjut ke skor sedang. Sedang, oke. Sedang ini skornya 3 di bawah 4. Oke. Lanjut ke sebuah atribut itu adalah eh, sedang berat, terpilih berat, itu skornya 2. Lanjut ke yang terakhir, sangat berat. Oke, sangat berat. Skornya adalah 1. Oke, baik.
Kita lanjut ke yang terakhir itu adalah batu. Untuk batu ini dia ada banyak, sedang, dan sedikit. Semakin banyak batu maka kesesuaian untuk perkebunan atau ladang atau pertanian itu semakin skornya semakin rendah. Kita terlebih dahulu terbuat di sini skor batu. Selanjutnya, oke. Coba kita pakai cara blok. Pil banyak ini dia satu, sedang ini dia dua, kalkulator dua, dan sedikit ini skornya adalah tiga. Oke, oke, semua data sudah kita scoring. Selanjutnya adalah kita akan melakukan overlay dengan tools eh, intersect. Itu toolsnya ada di bagian group processing. Intersect kita masukkan keempat parameter ke sini. Oke, untuk outputnya bisa disesuaikan, kita oke kan. Kita tunggu dari intersectnya. Oke, intersectnya selesai. Kita bisa melihat di sini semua data sudah tergabung dari skor produktivitas, lalu skor lereng, skor erosi, dan skor batuan. Selanjutnya adalah kita akan membuat total skor akhir. Maka kita bikin Excel baru, skor akhir. Oke, akhir. Eh, Uang integer boleh. Selanjutnya itu adalah kita pergi ke skor akhirnya. Kita klik kanan ke kalkulator. Maka semua parameter tadi akan kita tambahkan. Dari skor produktivitas kita tambahkan, lalu skor lereng kita tambahkan, skor erosi kita tambahkan, dan terakhir itu skor batu kita tambahkan. Dan hasilnya, oke, daerah. Mari kita coba lagi. Eh, Lihat, oke, di sini salah masukkan ya keterangan. Harusnya skor, terus oke kan. Oke, dapat dilihat di sini ada rentangan skornya. Di skor 8, 9, 11, 12. Coba kita lihat dari yang tertinggi, dari yang terendah sampai yang tertinggi. Berarti di sini skor paling rendah adalah 7 dan skor paling tinggi untuk kesesuaian lahannya adalah 17. Maka kita akan membuat eh, keterangan itu untuk kesesuaiannya. Coba kesesuaian dengan tipenya teks. Oke, kita buat di sini. eh itu dia akan kita bagi menjadi eh, sesuai, cukup sesuai, sangat sesuai, atau tidak sesuai, sesuai, sangat sesuai. Jadi, kita akan mencari berapa rentangan untuk tidak sesuai, berapa rentangan untuk sesuai, dan berapa rentangan untuk sangat sesuai. Kita dapat melihat bahwa nilai maksimalnya adalah 17 dan nilai minimalnya adalah 7. Maka bisa kita bagi atau kita kurangkan terlebih dahulu. 17 kurang 7 sama dengan 10 kita bagi dengan 3. Eh, Mungkin kita bisa mulai dengan 7. Nah, hasil dari 10 bagi 3 adalah 3. Kita bisa mulai dengan rentangan interval kelasnya adalah 3. Coba kita
Kita coba 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, kurang kalau 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Berarti ada kelas yang 4 intervalnya dan ada satu yang 3. Untuk yang tidak sesuai kita buat 4, 7, 8, 9, 10, sampai 11. Oke, ini nilainya adalah, oh kalau 7 itu sampai 10 ya. Oke, ini nilainya adalah tidak sesuai ya. Oke, berarti skor yang 7 sampai 10 itu artinya tidak sesuai. Maka 11, 11 sampai 14 itu dia adalah sesuai. Namun jika kita blok di sini, itu akan lama dan panjang. Maka kita bisa menggunakan rumus select by attribute skor akhir lebih sama 11 N skor akhir kurang sama 14. Kita coba apply, maka skor 11 sampai skor 14 itu akan terselect dan kita dapat membuat itu kelasnya adalah sesuai. Lanjut ke yang terakhir, kelas terakhir itu adalah 15 sampai 17. Karena itu sudah di akhir, maka kita bisa membuatnya dengan 15. Lebih sama dengan 15. Ini sampai 17. Ini kelasnya adalah sangat sesuai. Oke, oke. Oke, di sini kita sudah membuat klasifikasi atau kesesuaiannya. Langkah terakhir atau yang tidak terlalu terakhir, tapi untuk prosesnya itu adalah eh dissolve. Kita dapat mendissolve terlebih dahulu dari eh yang sudah kita intercept. Kita dissolve di sini, kita dissolve yang kesesuaian. Oke, oke, sorry. Ini masih terselect ya, maka dia hasilnya akan gagal. Nah, itu ya, gagal. Maka sebelum kita melakukan processing, pastikan semuanya tidak terselect. Kita dissolve, kesesuaian, oke. Kita tunggu. Nah, ini sudah di dissolve. Kita lihat atribut tabelnya hanya sisa 3. Oke, mari kita lihat dengan cara simbologi. Simbologi, kategoris, kesesuaian, Excel, sangat sesuai hijau, sesuai kuning, tidak sesuai merah. Super simbol, hilangkan, oke, oke. Di sini dapat terlihat bahwa untuk daerah ini yang bagian hijau adalah sangat sesuai untuk lahan perkebunan atau pertanian dan yang merah ini tidak sesuai. Itu yang untuk intercept berjenjang, penjelasan ke intercept berjenjang. Ada langkah selanjutnya itu kita akan memberikan bobot masing-masing parameternya ini. Produktivitas lereng, erosi, batu, itu kita akan memberikan bobotnya masing-masing. Jadi konsep bobot ini adalah eh, mana dari keempat parameter ini yang memiliki pengaruh atau eh, parameter yang paling tinggi untuk kesesuaian perkebunan. Maka akan kita berikan bobot yang lebih tinggi dibanding yang lain. Untuk penjelasannya setelah berikut ini.
Oke, baik, kita bisa lanjut ke yang analisis kedua untuk pembobotan. Kita bisa mengcopy terlebih dahulu produktivitas yang intersect ini sebelum di solve. Kita copy, kita pastekan. Nah, kita akan mengolah datanya di sini. Nah, eh, kita akan menambah field baru terlebih dahulu. Kita bisa membuat dengan bobot akhir. Dengan tipenya bisa kita buat uang integer. Untuk bobot ini kita bisa membuat rumus itu adalah skor lereng itu kita kali 3. Kenapa kali 3? Karena bobot untuk lereng ini adalah 3. Lalu kita tambahkan dengan skor produktivitas. Untuk skor produktivitas itu hanya kita kalikan 1, karena bobot produktivitas itu 1, kita tambah dengan skor batu. Untuk skor batu ini dia adalah bobotnya adalah 2, kita tambah dengan terakhir adalah skor erosi. Untuk erosi sendiri bobotnya adalah 1. Kita coba oke kan? Nah, ini dia. Dari ini kita dapat bisa melihat bahwa hasil pembobotan dan scoring dari eh, parameter-parameter untuk kesesuaian lahan perkebunan atau pertanian. Kita lihat berapa skor terendahnya itu 11 dan skor tertingginya adalah 30. Sama seperti yang skor akhir ini, kita juga bisa membuat dengan kelas interval dan membuat dengan eh, kelas-kelasnya. Kita buat di sini kesesuaian, kesesuaian akhir sudah berbeda. Teks, yes, oke. Nah, untuk kelas intervalnya sendiri itu kan nilai maksimalnya 30 dan nilai minimalnya adalah 11. Maka 30 kurang 11 lalu dibagi banyak kelasnya. Kita dapat membuatnya di sini. Oke, sebentar. Oke, eh, untuk yang tidak sesuai itu rancangannya adalah 11 sampai 17 dan untuk yang sesuainya itu 18 sampai 24 dan yang sangat sesuai itu 24, 25 sampai 24 sampai 30. Ya, oke kita langsung eksekusi start by attribute bobot akhir itu kita buat ini bulan 11 dan bobot akhir kurang dari 17. Baik, ini adalah subekuator, namanya adalah gak sesuai. Oke, lanjut ke yang kedua, terbaik tersebut. Ini adalah 17, 18 sampai 23. Oke, ini adalah sesuai. Oke, lanjut yang terakhir itu adalah bobot akhir lebih dari 23. Baik, kita lihat 24, mulai dari 24. Oke, dari 24 dia adalah sangat sesuai. Sangat sesuai. Oke, kan. Oke, sudah kita bikin klasifikasinya. Selanjutnya kita di solve. Lalu processing di solve. Ini kita di solve yang persesuaian akhir. Oke, kita lihat bagaimana hasilnya. Oke, sudah kita di solve. Dan properties kita akan simbologikan. Ya, sesuai akhir. Value sangat sesuai di sini. Oke.
berwarna. Oke, siap. Ketika checklist, simbol, bukan. Oke. Nah, kita dapat melihat perbedaan ketika sebelum dibobot dengan setelah dibobot. Oke, sangat melihat kayak ini. Ini yang sebelum dibobot, sedangkan ini yang setelah dibobot. Terdapat perbedaan hasil ketika sudah dibobot dan sebelum dibobot. Mungkin sekian penjelasan mengenai overlay bagian kedua. Maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.